Oke, untuk pembahasan yang tentang tanggal terjual dengan tanggal bond berbeda, kita lihat langsung aja ke latihan 13.4. Di situ ada tanggal terjualnya 1 bulan Juli, tanggal bondnya 1 Maret, kemudian tahunan 5 tahun 100.000, dan yang ditanya adalah tabel amortisasi, penerbitan, penyesuaian 31 Desember, dan pembayaran bunga tanggal 1 Maret. Nah, kalau seperti ini kita kumpulkan datanya dulu. Kalau boleh dilihat, maka sebenarnya ada tanggal di mana dia terbit, yaitu tanggal 1 bulan 3, terjualnya 1 bulan 7, 31 Desember nanti ada accrual bunga, 1 bulan 3 2020 nanti akan ada bayar. Oke, kalau ini mau dikasih jarak, ini 4/12, ini 6/12, ini 2/12, atau kalau mau digabungin ini berarti ada 8/12. Nah, bagaimana dengan tabelnya? Kita siapin jawabannya, ya kan? Pertama, dengan cara pertama, ya, atau cara satu, cara 2 ya, atau lah pokoknya. Ini kita ambil dulu net periodenya adalah 4,75, kan periodenya 4,75, sehingga di sini normalnya 5, tapi karena dia dijual di tengah di sini, ya kan, ini kan harusnya 5, tapi di tahun pertamanya hanya ada 6, di periode pertamanya, periode pembayaran bunga pertama hanya ada 8/12, sehingga kita ngambilnya 4 tahun plus 8/12 sama dengan 4,75 periodenya, netnya 4,75, sehingga masukin ke sini. Nah, ketika ngitung anuitasnya juga dengan periode N sama dengan 4,75, I nya sama dengan 9, begitu juga dengan ini 4,75, I nya adalah 9. Ketemulah 103.732 sebagai present value atau fair value dari bond tersebut. Nah, bagaimana schedule-nya? Schedule-nya nilai tadi ditarik ke sini, ya kan? Cash bid-nya adalah 4/12 kali 10.000. 10.000 dapatnya dari 10% dikali dengan 100.000. Kemudian 6.224 ini diperoleh dari 8/12 kali 103.732 dikali dengan 9%. Oke, kenapa? Karena ini interest expense untuk dari 1 Juli sampai dengan 1 Maret 2020. Nah, 4/3 ini diperoleh dari 10.000 dikurangi 6.224 dikurangi dengan 333. Oke, ketemu 4/3. Nah, untuk periode yang 1 Maret kesekian, maka itu tidak ada perubahan, artinya periodenya utuh, sehingga carrying value dikalikan dengan I-nya atau 9%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan jurnalnya? Jurnal yang pertama adalah jurnal tentang penjualan bond, maka cash pada interest expense ini kegunaannya untuk accrual biar gampang, ya kan? Expense-nya dikredit, perhatikan cash, seolah-olah kita nerima cash untuk
bunga. Jadi nanti kalau nanti kita bayar bunganya tinggal utuh doang. Kemudian ini adalah nilai carrying value dari bondnya 13732. Selanjutnya bagaimana tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember itu adalah dari tanggal penjualan 1 bulan 7 ke 31 Desember itu 6/12. Ini ke sini kan berarti tinggal 2/12 tanggal 1 bulan 3. Sehingga interest expense-nya harus kita akui dulu sebesar 4. Ini dapat dari mana? Pertama, kalau enggak itu hitung dulu yang ini. 6/12 kali 10.000. Oke, setelah itu interest expense-nya adalah 6/12 dikali dengan 9% dikali dengan berapa? 103.732. Nah, perhatikan 9% kali ini kan carrying utuhnya ya. Ini kan interest expense kalau utuh. Tapi karena kita hanya untuk 6/12 maka dikali dengan 6/12. Selisihnya adalah bond payable. Oke. Yang kedua, bagaimana tanggal 1 bulan Maret ketika bayar? Maka pertama akui dulu interest expense-nya. Interest expense-nya adalah 2/12 dikali dengan 9% masih dengan carrying value yang awal yaitu 103.732. Kemudian interest payable-nya adalah 2/12 dikali dengan 10.000. Oke, selisihnya adalah bond payable. Nah, kemudian ketika kita membayar, pengeluaran kas untuk membayar berarti bayarnya utuh. Oke, bayarnya utuh. Kemudian interest payable, interest expense yang awal tadi kita terima, sekarang kita debit. Kemudian interest payable-nya adalah penjumlahan dari pengakuan Juli sampai dengan Desember dan pengakuan Desember sampai dengan Maret. 6,667. Oke, cukup complicated. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau mau diulang boleh.